Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Doaku selalu menyertai perjuangan hidupmu. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Safrat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus. Sekalipun mereka mengalami begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap tidak percaya. Mujizat itu terjadi kalau disertai dengan iman yang penuh atau sungguh-sungguh. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berkata kepada orang di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Yesus tidak dihargai di tempat asalnya. Maka kalau saat ini kita tidak dihargai, Yesus saja tidak dihargai. Tapi tidak boleh melemahkan iman kita untuk terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk terus melakukan kebaikan, apapun tantangan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, kadang kita berhadapan dengan penolakan demi penolakan, tapi terus berbuat baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan tadi jelas, pada zaman para nabi, mereka tidak mendengarkan seruan para nabi. Maka Elia justru diutus ke janda di Safrat dan Elisa diutus untuk menyembuhkan Naaman orang Syria. Maka kadang kita bertanya, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Orang lalu bilang, kenapa orang yang tidak berdoa kok hidupnya baik? Bukan soal itu. Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi kita kembali kepada diri kita. Sungguhkah kita punya iman yang mendalam akan Kristus sekalipun detik ini doa kita belum dikabulkan? Sekalipun detik ini beban kita begitu berat, apakah kita tetap percaya bahwa Dia selalu menyertai kita? Iman itu harus ada, maka mujizat akan terjadi. Dalam bacaan yang lain dikatakan, jika imanmu sebesar biji sesawi saja kau suruh gunung pindah, maka dia pindah. Kadang kita ragu-ragu dalam kehidupan kita. Kadang kita menolak Tuhan dengan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mohon Tuhan untuk menambahkan iman kita, agar apapun situasi yang kita hadapi, kita tidak menyerah, tapi semakin percaya. Melalui pengalaman kegembiraan dan penderitaan, kita melihat bahwa Dia sungguh Allah yang hadir.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita kembali kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar dalam situasi seberat apapun, kami tetap setia memikul salib hidup kami masing-masing dan mengikuti Engkau. Kami berdoa bagi orang-orang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Saat ini Tuhan, utus kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendampingi mereka agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan boleh mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkanlah mereka semua. Berkatilah orang-orang yang mendampingi orang-orang sakit, biar mereka juga tetap diberikan rahmat kesetiaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.